Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Eroratalia Putri, karyawan dari PT Victory Cinglu dan sekaligus pengurus di PTP SBN Kasbi PT Victory Cinglu. Untuk kasus Mbak Anggi sendiri ini udah berapa lama berjalan untuk PHK sepihaknya? Proses PHK sepihak udah dilakukan kemarin tanggal 14 Desember hari Senin. Itu udah terakhir kali Anggi bekerja di situ. Dugaan kesalahan yang dijatuhkan ke Mbak Anggi ini untuk kasus apa sih sebenarnya? Kesalahannya yang dimasukkan adalah indisipliner, lebih tepatnya indisipliner, tapi dugaan dari kami, dari saya, bahkan dari kawan-kawan pengurus adalah pemberangusan serikat, Union busting ya. Union busting. Nah, kesalahan yang paling dijatuhkan oleh pengusaha karena kasus apa sih sebenarnya? Pasca video aliansi kemarin, dia seolah-olah kita bikin video dengan tuduhan pencemaran nama baik dan kerugian secara imaterial. Nah, kerugiannya disebutkan nggak, kerugian dari perusahaan? Untuk kerugiannya sendiri kita sudah mempertanyakan tentang hal itu, tapi perusahaan tidak bahkan tidak menjawab, tidak merespon untuk kerugiannya, tidak ada pembuktian apa-apa. Oke. Bahkan secara penilaian saya ya, tidak ada kerugian karena sistem produksi saat ini berjalan dengan lancar. Bahkan minggu-minggu ini produksi pun over gitu, sampai lembur-lembur. Dalam video itu sebenarnya mengangkat apa sih? Video aliansi kemarin mengangkat terkait pemotongan upah 15% pasca COVID-19 yang diliburkan. Dan selain pemotongan upah itu, kita juga mengangkat kasus terkait buruh perempuan cuti haid dan perizinan di dalam produksi untuk laktasi sendiri, karena memang selama ini perizinan yang ada di produksi itu dipersulit oleh atasan-atasan. Nah, kesepakatannya kalau untuk laktasi kan, kalau tidak salah kan itu memerah ASI ya, biasanya ditaruh di botol dan biasanya setelah pulang kerja itu kan dibawa pulang. Nah, apakah ada jam-jam tertentu yang sudah disepakati dan realitanya seperti apa? Harusnya ibu-ibu yang mau memerah susu ini diberikan waktu 20 kurang lebih sampai 15 menit sebelum jam istirahat. Tapi nyatanya, faktanya di lapangan itu mereka datang ke ruang laktasi itu tepat pas jam istirahat. Jadi jam istirahat bukan untuk beristirahat, tapi untuk datang ke ruang laktasi untuk memerah susu. Nah, apakah sebelumnya sudah disampaikan ke pihak manajemen? Sudah, cuman kan tidak banyak atasan yang mengerti atas kondisi realitanya. Atas kondisi dan realitanya. Kalaupun karyawan menemukan atasan yang enak untuk perizinannya mah mungkin ada, tapi kan ada juga yang atasan yang tidak mau mengerti. Intinya kamu belum mencapai target ya kamu kerja dulu, nanti kan bisa di jam istirahat juga bisa gitu loh. Tapi kan itu sudah ada di kesepakatan kan antara perusahaan dengan serikat, harusnya kan itu dihormati. Lalu untuk yang cuti haid sendiri, terkait cuti haid itu kita lebih mengangkat karena nggak banyak karyawan yang tahu bahwa cuti haid itu berlaku gitu. Sedangkan yang saat ini berlaku itu kebanyakan mereka nggak masuk, harus menyertai surat keterangan dokter gitu kan. Sedangkan sakitnya haid itu nggak bisa diperiksa oleh dokter, sedangkan yang ngerasain itu kita sendiri gitu loh. apakah dari perusahaan menyediakan dokter khusus yang
standby di perusahaan atau menunjuk klinik-klinik tertentu untuk pemeriksaan tersebut? Di perusahaan sendiri sebenarnya ada, dan jika kalau perempuan yang sedang sakit heads atau apa sebenarnya dikasih waktu istirahat 1 jam saja untuk istirahat, tidak diberi pulang atau apa. Sedangkan mereka itu hanya melihat kondisi fisik secara fisik luarnya saja, sedangkan yang sakit itu kan perempuan di dalam tubuhnya dia yang merasakan sakitnya head itu seperti apa gitu loh. Seumpama nih, jika ada karyawan yang mengambil cuti haidnya, apakah dipersulit atau bagaimana? Ada yang dipersulit, ada yang diarahkan untuk udah kamu masuk aja, nanti berobat ke klinik, nanti dikasih istirahat kok. Dan istirahat itu yang dikasih cuma 1 jam, habis itu kita kerja lagi. Sedangkan posisi perempuan yang lagi head itu kan 1 hari atau 2 harinya menstruasi secara lancar itu kan sangat-sangat menguras energi tubuh. Ada yang mungkin sampai pingsan kalau benar-benar nggak terkontrol di dalam tubuh. Ada yang mungkin kepalanya sakit, perutnya yang sakit luar biasa, itu kan nggak terduga gitu loh. Jadi kita nggak bisa untuk istirahat 1 jam itu bener-bener total sembuh total, itu nggak bisa. Oh, jadi perusahaan hanya menyiapkan atau memberikan waktu 1 jam dengan saat orang itu bekerja. Apakah ada sebelumnya pemanggilan atau surat-surat sebelum itu? Sebelumnya ada pemanggilan di Bipartit. Yang pertama, manajemen menyatakan bahwa ingin mem-PHK Anggi. Tapi saat itu dari ketua bahkan dari hukum advokasinya memberi pembelaan, dan secara manajemen masih diterima pembelaan itu. Dan dia menyampaikan bahwa tunggu prosesnya ya, nanti akan dipanggil lagi. 1 minggu kita tunggu, 2 minggu kita tunggu, dan Senin kemarin dipanggil, dan akhirnya dia langsung begitu saja mengeluarkan surat PHK saat itu juga, dan meminta ID card saya untuk dikembalikan, dan di jam itu juga saya harus segera meninggalkan tempat kerja itu. Apakah sudah ada ditandatangani surat yang PHK sepihaknya? Secara penandatanganan kita nggak menandatangani surat apa-apa, karena kan kita menyatakan untuk menolak. Bahkan manajemen juga menyampaikan bahwa saya akan memberi ruang bipartit jikalau di kemudian hari Anggi menerima. Tapi kalau tetap menolak, perusahaan manajemen tidak memberikan ruang untuk bipartit kembali. Oke, yang dimaksud bipartit kan pertemuan kedua belah pihak. Entah itu nanti Mbak Anggi diwakili oleh serikat atau pribadi ya. Apakah setelah bipartit lalu ada upaya untuk ke tripartit? Tidak. Belum ya. Nah, lalu apa yang kira-kira ditawarkan jika Mbak Anggi anggaplah menerima itu tawarannya yang dari perusahaan? Arahannya cuma memberikan ruang komunikasi secara tertulis, dia bukan menyampaikan bipartit. Awalnya kan bipartit, tapi kan kita menyangkal bahwa kalau secara tertulis dia menyatakan bipartit, ketika nanti naik di dinasnya ini akan rancu kan bahasanya. Dinas bakal membalikan lagi ke kita lah, ini kalian masih diberikan ruang untuk bipartit gitu kan. Terus akhirnya mereka merubahnya kalimat itu dengan komunikasi. Secara komunikasi kan sama aja dong artinya juga, tapi tetap manajemen nggak mau merubah itu gitu loh. Iya, berarti manajemen itu tidak ada nominal atau hak-hak Mbak Anggi yang sekian loh yang mesti didapat, itu tidak tahu juga ya. Karena posisinya di Anggi dan tim serikat juga udah menyampaikan saat ini dan kedepannya Anggi tetap menyatakan untuk menolak PHK ini. Nah, harapan dari kasus ini, tuntutannya deh kira-kira apa? Tuntutannya ya saya dipekerjakan kembali tanpa syarat, dan membuka ruang untuk dari Anggi, dari tim serikat juga, untuk membuktikan bahwa apa yang
apa yang disalahkan oleh manajemen ini Tidak tidak berdasar. bisa. Oke, lalu kira-kira dari upaya dari serikat sendiri apa yang akan dilakukan ke depan? Kemarin kemarin kita udah berusaha untuk menemui tim manajemen, tapi manajemen beralasan bahwa hari itu tidak bisa ditemui. Bahkan hari itu juga kita menyampaikan dari federasi, kita mengirimi surat protes terkait kasus ini, tapi sampai sekarang pun juga belum ada respon apapun. Dan besok Selasa kita arahnya untuk aksi di depan pabrik, karena sesuai dengan kesepakatan yang dibuat, kalau ada surat-surat yang mereka tidak tanggapi, ya udah jalan akhirnya kita akan gelar aksi di depan perusahaan. Berarti hari Selasa besok tanggal 22 itu adalah aksi solidaritas yang akan dilakukan oleh kawan-kawan buruh atas kasusnya Anggi ini. Ya. Oke. Nah, lalu kira-kira ada nggak selain Anggi yang juga kena imbasnya dari apa sih persoalan ini? Terkait persoalan secara aliansi, mungkin ketua sendiri juga mendapatkan sanksi, yaitu SP3, karena sudah melanggar, bahasanya membuat gaduh di dalam perusahaan soal kasus kemarin yang penolakan upah 15% itu, membagikan selebaran gitu kan di saat jam kerja. Ketua pun juga mendapatkan imbasnya yang sama. Oke. 15% ini maksudnya apa? Apakah potongan upah 15% yang dilakukan oleh perusahaan terkait pandemi kemarin? Dampak dari dampak. Nah, apakah kawan-kawan dirumahkan? Dirumahkan selama 3 minggu. 3 minggu. Nah, setelah 3 minggu itu kawan-kawan dipotong upahnya atau bagaimana? Dipotong upahnya 15%. Jadi perusahaan memotong gaji karyawan karena dengan alasan dampak dari pandemi tersebut. Nah, apakah perusahaan itu dianggap tidak mampu? Kenapa harus memotong yang 15% itu? Ada penyampaian nggak ketika alasan memotong yang 15%? Alasannya lebih ke sistem produksinya terhambat, terus orderan menurun, tapi secara pembuktiannya mereka tidak bisa membuktikan. Oke. Dampaknya yaitu tadi cuma kawan-kawan sempat dirumahkan selama 3 minggu. Tapi setelah 3 minggu setelah itu apakah produksi berjalan lancar? Jalannya produksi berjalan lancar, bahkan ada rekrutan karyawan baru lagi, terus lemburan yang berjalan sampai saat ini juga masih berjalan. Nah, pemotongan itu sudah dilakukan atau belum? Sudah dilakukan. Jadi sampai detik ini perusahaan sudah melakukan pemotongan tersebut. Iya. Walaupun kondisi perusahaan setelah dirumahkan 3 minggu itu tetap baik-baik saja. Nah, apakah sudah ada laporan ke Disnaker, bentuk protes atau apa yang dilakukan oleh kawan-kawan serikat? Untuk saat ini udah bentuk protes, suratnya udah dikirim ke dinas kabupaten. Responnya? Belum ada respon. Oke, berarti tidak ada jawaban atau balasan dari Disnaker Kabupaten Tangerang ya? Oke. Nah, selain dirumahkan, apakah ada juga Dampak efeknya? yang di PHK seumpama? Ada nggak? Ada. Udah berapa orang kira-kira? 5.000, kurang lebih 5.000 karyawan yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun diputus Kontrak. hubungan kerja. Kita nggak ada kontrakan. Kurang lebih masa kerja yang di bawah 1 tahun, dan karyawan yang sedang melakukan training saat itu 3 bulan, pasca 3 bulan lebih kalau nggak salah. Itu tidak diperpanjang lagi. Iya. Nah, untuk karyawan yang di atas 1 tahun Masih tetap bekerja. masih seperti biasa ya. Nah, untuk produksinya sendiri
PT apa ini namanya? PT Victory Cingilu, dia berproduksi alas kaki Nike. Oh, dari ini untuk Nike ya. Nah, peluangnya apakah ekspor atau impor apa? Lokal? Ekspor Ekspor. Asia. Se-Asia.